Seiring dengan makin sadarnya masyarakat untuk berobat, makin banyak pula limbah yang dikeluarkan oleh instansi medis, seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium medis, dan klinik. Sampah medis umumnya terbagi dua, yaitu sampah infeksius dan non-infeksius. Sampah infeksius memiliki kandungan bahan berbahaya, terbagi menjadi dua macam, padat dan cair. Sampah infeksius padat seperti suntikan, perban, kapas, plester, tisu, sarung, infus ditempatkan di tong sampah sendiri. Sedang sampah infeksius cair berasal dari cairan seperti darah, zat kimia semisal alkohol, air raksa, merkuri, dan lain-lain dikelola secara tersendiri melalui saluran air khusus yang bermuara pada penampungan limbah. Sampah medis ini jika tidak tertangani dengan baik akan berdampak bagi manusia, makhluk hidup, serta lingkungan sekitarnya. Jadi kalau berantakan, itu bahayanya pasti penularan penyakit ada. Belum itu kalau terhirup atau terkena. Belum kalau benda tajam bisa luka, bisa dengan penyakit lain. Akhirnya malah bukan sebagai tempat pelayanan kesehatan, tapi justru akan menimbulkan kesehatan. Itu kan malah berbahaya. Pencemaran daratan umumnya berasal dari limbah padat yang dibuang atau dikumpulkan di suatu tempat penampungan. Timbunan limbah medis itu akan menimbulkan bau busuk karena degradasi limbah organik oleh mikroorganisme. Selain itu, tumpukan limbah dalam jumlah besar akan menjadi pusat perkembangbiakan tikus, lalat, nyamuk yang bakal merugikan kesehatan manusia, seperti munculnya penyakit malaria, demam berdarah, disentri, diare, pes, dan kaki gajah. Belum lagi dampak air yang tercemar oleh senyawa organik maupun anorganik menjadi saluran berkembangnya berbagai penularan penyakit seperti kolera, tifus, dan cacingan. Itu diambil 3 hari sekali ke sini dengan menggunakan mobil yang sudah sesuai standar atau standar pembuangan limbah medis. Ya, ketiga ini medikes. Nah, itu medikes. Medikes itu bergerak di bidang penghancuran limbah medis. Berdasarkan data pengelolaan bahan beracun berbahaya B3 dan limbah D3 Kementerian Lingkungan Hidup, umumnya instansi medis belum memisahkan limbah medis yang dihasilkan. Proses pengelolaan limbah medis tidak terpantau, hingga sulit memastikan volume limbah medis yang dibuang tanpa pengelolaan. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan menyatakan jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun itu mencapai 1.372 unit. Sementara puskesmas telah mencapai 8.548 unit. Sementara belum diperoleh data jumlah klinik dan laboratorium medis. Itu disyaratkan untuk pembuangan limbah medis itu dengan jelas. Jadi kalau sampai hal itu terjadi, kemungkinan juga sanksi untuk pelayanan kesehatan bisa ditegur atau kemudian ditutup, karena itu sangat berbahaya untuk lingkungan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sampah medis seperti jarum suntik, kantong infus, dan sarung tangan karet tidak boleh dibuang sembarangan, termasuk dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, maupun tempat pembuangan sampah akhir TPA. Karena membuang sampah medis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 itu diancam kurungan pidana penjara selama 2 tahun atau denda senilai 500 juta rupiah. Demikian laporan Ahmad Hasman dan John Bosco dari Jakarta.